Halo semua, kalian pernah mengalami kepenuhan memori nggak sih? Penasaran nggak sebenarnya di mana data-data itu disimpan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teknologi penyimpanan data digital. Simak videonya sampai habis ya. Penyimpanan data digital adalah proses menyimpan informasi dalam bentuk digital atau elektronik yang dapat diakses, disimpan, dan diproses oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk menyimpan dan mengelola data dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, atau suara. Prinsip penyimpanan data digital. Penyimpanan data secara digital melibatkan representasi informasi dalam bentuk biner 0 dan 1 menggunakan teknologi seperti hard drive, SSD, atau media penyimpanan lainnya. Prinsip utamanya adalah konversi data analog menjadi format digital yang dapat diolah oleh komputer, kemudian disimpan dan diakses dengan cepat untuk pemrosesan atau pengambilan informasi. Selain itu, prinsip penyimpanan data digital meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, aksesibilitas, yang kedua, kemudahan dalam penggunaan, yang ketiga adalah biaya. Seiring perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin maju dan berkembang. Hal ini berimbas pada media penyimpanan data yang terus berevolusi dari masa ke masa. Penyimpanan data digital pertama kali ditemukan yaitu punch card. Punch card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Setiap lembar kertas hanya memiliki kapasitas kurang dari 1 KB. Setelah ditemukannya punch card, teknologi penyimpanan data digital terus berkembang dengan ditemukannya punch tape. Sistem kerjanya sama dengan punch card tetapi dibuat dalam bentuk gulungan kertas yang sangat panjang sehingga dapat menyimpan data lebih banyak dari punch card. Setelah itu, pada tahun 1946 mulai berkembang Selectron Tube yang merupakan awal format memori komputer. Perangkat ini berukuran 10 inci dan dapat menyimpan data sebanyak 4096 bits setara dengan 521 bits. Tetapi harga satu buah Selectron Tube ini sangatlah mahal dan umurnya pun sangat pendek di pasaran. Pada tahun 1950-an, berkembang magnetic tape yang merupakan perkembangan dari punch tape. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 punch card. Fenomena ini membuat magnetic tape menjadi sangat populer sebagai cara menyimpan suatu data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Setelah itu mulai berkembang compact cassette. Compact cassette ini merupakan salah satu bagian dari magnetic tape. Komputer-komputer seperti ZX Spectrum, Commodore 64, dan Amstrad CPC menggunakan compact cassette atau yang lebih sering disebut dengan cassette ini untuk menyimpan data. Setelah itu, pada tahun perkembangan magnetic drum yang memiliki panjang 16 inch yang bekerja 12.500 putaran per menit atau 12.500 RPM. Media ini digunakan untuk menunjang komputer IBM 650 yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter dari memori utama. Selanjutnya disket. Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya adalah read only. Maksudnya adalah ketika data tersimpan, data tidak dapat lagi bisa dimodifikasi atau dihapus dari dalam floppy disk ini. Ukuran media ini hanya sekitar 8 inch dan hanya dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang baru muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Setelah itu, mulai berkembang chip disk. Chip disk adalah contoh alternatif penyimpanan disket yang berkapasitas lebih besar.
Chip disk adalah disk berlapis magnetik berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas sebesar 100, 250, bahkan 750 MB. Untuk ukuran 100 MB saja, kapasitasnya telah melampaui 70 kali kapasitas disket biasa. Setelah chip disk, penyimpanan data digital semakin berkembang dengan ditemukannya hard drive. Ini merupakan hard disk drive yang pertama kali dibuat. Hard drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956 yang kemudian disebut sebagai HDD generasi pertama. HDD ini berlabel Ramex 305 yang mempunyai kapasitas 5 MB atau 5000 bits dan berukuran 24 in dan menggunakan single head dalam pengaksesannya. Setelah itu, pada tahun 1958, media lain bernama Laserdisc berhasil ditemukan. Dan pada tahun 1972, untuk pertama kalinya video disk didemonstrasikan kepada publik. 6 tahun kemudian, media ini telah tersedia di pasaran. Hal yang tidak mungkin manusia simpan pada tahun sebelumnya dapat disimpan di media penyimpanan ini. Perkembangan lebih lanjut dari Laserdisc adalah compact disc. Media penyimpanan ini muncul pada tahun 1979 hasil kerjasama Philips dengan Sony. Ukuran compact disc ini lebih kecil dibandingkan Laserdisc. Penjualan compact disc ini pun mulai meledak di pasaran pada tahun 1982. Kemudian CD ini terus berevolusi menjadi DVD, HD DVD, dan Blu-ray. Setelah compact disc, memory card kemudian ditemukan pada tahun 1990-an. Memory card mengalami evolusi yang cukup besar, juga dari segi ukuran dan besar data penyimpanan. Kemudian pada tahun 1999 ditemukan USB flash drive atau sering disebut dengan flash disk. Media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Perkembangan flash disk mengalami perubahan yang sangat pesat. Dari dulunya kapasitasnya yang hanya dapat menampung beberapa megabit saja, sekarang ini media USB flash drive dapat menyimpan data hingga 2 terabyte. Setelah itu mulai berkembang SSD atau Solid State Drive. SSD adalah media penyimpanan berbasis chip flash yang berjenis non-volatile memory, yaitu memungkinkan data yang tersimpan di SSD tidak hilang meski aliran listrik terputus. Perkembangan media data digital semakin berkembang pesat dengan ditemukannya cloud storage, adalah media penyimpanan online, di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Dengan adanya cloud storage, kamu tidak perlu lagi menyimpan data pada hard drive, CD, ataupun hardware lainnya. Namun untuk menggunakannya, kamu memerlukan koneksi internet. Itulah tadi mengenai bagaimana data disimpan dan perkembangannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.